Halo semuanya, kembali lagi dengan video kali ini yang membahas tentang gangguan mood, cara mengenali dan memahami emosi yang kamu rasakan. Apa itu gangguan mood? Gangguan mood adalah suasana psikologis hati seseorang yang mempengaruhi perubahan emosional secara ekstrim, seperti perasaan yang sangat sedih, sangat bahagia, maupun perasaan yang tidak sesuai dengan situasi. Nah, gangguan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesejahteraan mental seseorang. Nah, selanjutnya, apa saja jenis-jenis gangguan mood? Jenis gangguan yang pertama ada gangguan depresi mayor atau Major Depressive Disorder. Gangguan ini ditandai dengan perasaan sedih, kosong, dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai, serta gangguan tidur dan nafsu makan. Selanjutnya, ada gangguan bipolar yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim antara fase depresi dan mania, yaitu perasaan bersemangat secara berlebihan. Jenis gangguan yang terakhir itu ada gangguan depresi persisten atau biasa disebut dengan distimis. Nah, bentuk depresi ini bentuk depresi jangka panjang yang berlangsung selama 2 tahun atau lebih, meskipun gejalanya lebih ringan daripada depresi mayor. Nah, biasanya juga kehilangan minat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada gejala gangguan mood. Ada 3 gejala gangguan mood. Yang pertama, emosional. Emosional adalah perubahan suasana hati yang ekstrim dan tidak terkendali, serta perasaan cemas, putus asa, atau tidak berharga. Lalu yang kedua ada fisik. Gejala fisik ini melibatkan kelelahan yang berlebihan, gangguan tidur atau insomnia, serta hipersomnia. Dan yang terakhir itu nafsu makan yang berkurang atau berlebihan. Lalu gejala yang ketiga ada perilaku. Perilaku ini melibatkan penurunan atau peningkatan aktivitas, penurunan kemampuan untuk bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain. Siapa di sini yang masih bingung dalam mengenali emosi yang kalian rasakan? Nah, di dalam kolom ini ada beberapa macam emosi yang biasa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menangani gangguan mood? Dalam penanganannya, kita dapat memilih beberapa opsi untuk menangani masalah gangguan mood yang kita rasakan, seperti terapi psikologis, pengobatan, dukungan sosial, perubahan gaya hidup, dan terapi alternatif. Nah, dalam penanganannya, yang pertama ada terapi psikologis. Nah, terapi psikologis ini ada 2 cara, melalui Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dan terapi interpersonal. Nah, CBT ini membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif. Contohnya, seorang pasien depresi yang sering merasa tidak berharga diajarkan cara memvalidasi dirinya dan melihat kekuatannya secara objektif. Yang kedua itu terapi interpersonal yang berfokus pada hubungan interpersonal dan bagaimana mereka mempengaruhi kondisi emosional mereka. Contohnya, saat kita membantu seseorang yang memiliki konflik keluarga untuk memperbaiki komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Nah, berikutnya ada pengobatan. Pengobatan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada antidepresan dan yang kedua ada mood stabilizer. Antidepresan ini merupakan obat yang membantu menyeimbangkan kimia otak untuk mengurangi gejala depresi. Nah, contohnya seseorang dengan depresi mayor yang diberikan antidepresan melaporkan perbaikan mood setelah beberapa minggu pengobatan. Berikutnya, mood stabilizer. Mood stabilizer ini digunakan pada gangguan bipolar untuk menyeimbangkan perubahan suasana hati. Contohnya, pasien bipolar yang sering mengalami perubahan mood ekstrim dapat menjaga stabilitas emosionalnya dengan penggunaan obat ini. Selanjutnya, dukungan sosial. Memiliki jaringan dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok pendukung dapat membantu seseorang merasa lebih terhubung dan berkurangnya perasaan terisolasi.
Contohnya, pasien depresi yang bergabung dalam komunitas dukungan merasa lebih termotivasi untuk menjalani terapi karena adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Lanjut, ada perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup ini lebih kepada olahraga yang teratur dan tidur yang cukup. Karena olahraga yang teratur dapat meningkatkan mood melalui peningkatan endorfin, dan tidur yang cukup serta pola makan yang sehat dapat menjaga stabilitas emosional dalam diri. Contohnya, berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat mengurangi gejala depresi ringan yang kita alami. Lalu, menjaga jadwal tidur yang konsisten dapat membantu stabilitas mood dan merubah mood yang tadinya jelek menjadi lebih baik lagi. Lalu, dalam diet seimbang juga, nutrisi yang baik seperti omega 3 dari ikan dapat mendukung kesehatan mental kita. Yang terakhir, ada terapi alternatif. Nah, terapi alternatif ini contohnya seperti meditasi dan yoga. Meditasi dan yoga membantu meredakan stres dan memperbaiki keseimbangan emosional. Nah, contoh dari ini adalah praktik mindfulness selama 10 menit sehari dapat menurunkan kecemasan dan meningkatkan stabilitas mood. Lalu, kapan harus mencari bantuan profesional? Jika gejala mood mengganggu aktivitas harian, hubungan sosial, atau muncul pikiran untuk melukai diri sendiri, segeralah konsultasikan dengan psikolog atau psikiater. Jika kamu memiliki emosi negatif dengan energi tinggi, kamu harus mengetahui cara menenangkan dirimu dan menjauhlah dari pikiran negatif tersebut. Lakukan ini untuk diri kamu sendiri, atau untuk membantu teman sekelas, atau untuk anggota lainnya. Cukup sekian penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Have a nice day.